Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwana fid din asadakumullah. Banyak orang yang dengan percaya dirinya mengatakan, "Udah, nggak usah nasihati saya. Ini hidup-hidup saya, ya. Urusan-urusan saya, ya. Saya bisa kok ngurus sendiri." Ya. Ada yang mengatakan, ya, repot amat sih jadi orang, ya. Nggak usah sok kepo lah. Kepo, sok mau tahu bahasa sekarang. Ya. Ada juga orang yang ketika punya masalah, dia hanya memendam saja masalah itu. Tidak berusaha mencari solusi, tidak meminta saran dari orang, ya, tidak memberi nasihat. Ya. Padahal kita ini kan dalam hidup ini sungguh, ya, sangat butuh kepada nasihat-nasihat orang lain, ya. Butuh dengan saran-saran orang lain, ya. Dalam masalah apapun, terlebih lagi dalam masalah agama. Ya. Allah di dalam surah Az-Zumar telah berfirman, ayat ke-17 dan 18, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Maka berikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya, yaitu orang-orang yang mendengarkan, ya, perkataan ini, lalu dia mengikuti kebaikannya. Merekalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, dan merekalah orang-orang yang berakal, ya. Mayoritas para ulama mengatakan, ya, yang dimaksud dengan alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mengikuti perkataan, adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Jadi orang yang ingin mendengarkan Al-Qur'an ini, ya, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti petunjuknya, kebaikannya. Nah, tapi juga tidak sedikit ulama yang mengatakan, ya, secara umum yang namanya al-qaul adalah apapun, ya. Quran, perkataan Allah. Hadis, perkataan Rasulullah SAW. Ya kan? Aqwalul ulama, perkataan para ulama adalah merupakan petunjuk hidup kita, ya kan? Bahkan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang alim, itu jangan dianggap sepele, ya, ikhwan sekalian. Ya, kita ini punya banyak keterbatasan, ya. Jarang ada orang yang memiliki berbagai macam keahlian ilmu, skill, jarang. Ya. Apalagi dalam masalah agama. Kita mungkin bisa jadi alim dalam masalah ilmu nahwu, ya, tata bahasa Arab. Tapi mungkin kita nggak paham tafsir, gitu ya. Kita mungkin paham masalah tauhid, akidah, masalah fikih, tapi mungkin kita nggak ngerti cara berkeluarga, cara berkomunikasi dengan istri, dengan anak, ya. Itu ada ilmunya sendiri, ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan orang yang hidupnya itu hanya berpegang pada dirinya sendiri, ya. Nggak mau dengar saran orang, ya. Tidak mau meminta nasihat kepada orang, ya. Ini, mohon maaf, bentuk suatu kesombongan, ya, bentuk suatu kesombongan. Pernah ada kejadian di sebuah perjalanan, saya ngobrol, ya, dengan seorang kawan, menanyakan tentang keadaan atau kabar daripada keluarganya, istrinya, anaknya. Kemudian dia menjawab dengan sekenanya, baik, sehat, lancar, ya. Terus saya tanya, ya, lama-lama dia tersinggung. Sudah sih Tat, nggak usah ngurusin hidup saya, hidup saya. Loh, ada apa ini, kata saya. Ada apa? Ya, biasa saja, gitu. Ya, antum ada masalah, cerita.
Yang namanya orang hidup banyak masalah kata dia. Nah iya makanya, kita kan nggak mungkin kita hidup nggak punya masalah. Tapi kan bukan berarti masalah tuh dibiarkan begitu saja. Masalah tuh harus dicari solusinya, ya. Minta saran sama orang. Masalah apa? Masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lainnya, ya kan? Jadi banyak orang-orang hari ini yang gagal dalam kehidupannya, ya. Gagal rumah tangganya, gagal pekerjaannya, ya kan? Gagal dalam memahami agama. Nah, disebabkan apa? Dia hanya berpegang pada dirinya sendiri. Ya, mohon maaf aja, saya pernah ceramah di Lampung Barat. Ya. Saya katakan di depan jamaah pengajian itu, Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, kalau panjenengan, ya, kalau Bapak Ibu semuanya dari kecil aja sudah nggak sekolah agama, ya, SD-nya bukan sekolah agama, SMP, SMA bukan sekolah agama, ya, masuk kuliahnya bukan sekolah agama. Kita nggak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah ikut pengajian. Terus dari mana kita mendapatkan pemahaman agama, ya kan? Nah, kebetulan anak bapak, anak ibu yang akhirnya mungkin malah sekolah agama. Karena bapak ibu sudah mulai memikirkan, wah anak saya harus paham agama. Nah, ketika anak kita pulang menjelaskan kepada bapak ibu sekalian, Pak ini salah loh caranya, ini amalannya salah, ini nggak ada tuntunannya. Lalu dengan entengnya kita mengatakan, nah kamu anak kecil taunya apa? Ya, iya dia masih kecil Pak, tapi dia yang sudah belajar gitu loh. Dia memperdalam agama ini, ya kan? Ya, ini saya sering mengatakan kepada jamaah-jamaah pengajian, ya kalau bapak nggak pernah belajar ilmu agama, kan, sama sekali, kemudian sekarang dapat hidayah, hijrah gitu ya, ngikuti satu kelompok atas seorang ustadz saja gitu. Ya, mohon maaf gitu. Terus kita mengatakan, inilah yang saya cari, inilah yang paling benar. Barometernya apa? Kita mengatakan bahwa ustadz A ini udah paling benar gitu loh. Barometernya apa? Tolak ukurnya apa? Karena kita nggak punya basic ilmunya. Kita ngikuti kelompok ini, oh dia udah paling benar nih yang saya cari. Dari mana barometernya? Ya, kita tuh tidak bisa menstandarkan kebenaran hanya dari perkataan manusia. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajak muridnya, ya, Kumail bin Ziyad, ya, naik ke atas bukit. Ya, karena muridnya ini bingung ketika ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu, ya, dia netral aja lah gitu loh. Karena bingung gitu. Kemudian diajak Ali ke atas bukit, dikatakan oleh Khalifah Ali ini, ya, beliau mengatakan la yu'raful haqqu birijalin. Ya. Kebenaran itu tidak diketahui dari mulut manusia. Maksudnya kebenaran itu tolak ukurnya bukan dari manusia gitu loh. Ya, arifil haqqa ta'rif ahlahu. Pelajari dulu kebenaran, baru kita akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran, ya. La yu'raful haqqu birijali. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan orang. Kalau saya ngomong pasti benar, salah itu. Kalau Ustadz A yang ngomong pasti benar, nggak mungkin salah, itu salah, ya. Makanya berilmu itu kita dianjurkan dengan banyak orang, ya. Dari banyak para ulama, supaya kita tahu, ya kan, satu, oh masing-masing ternyata bisa jadi ada dalilnya. Oh ternyata masing-masing ada gayanya, ya. Bapak belajar dengan orang yang mohon maaf, yang agak keras gitu, itu membentuk pribadi kita, ya. Nggak mungkin kita nggak terpengaruh dengan guru kita. Kita belajar dengan orang yang banyak menyepelekan masalah, ya, menganggap enteng, nggak apa-apa gitu ya. Jadilah kita orang yang seperti itu, ya. Ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan banyak ulama, banyak orang. Baca buku, jangan baca buku hanya satu jenis ilmu, bahaya itu. Baca buku jangan fanatik dulu, saya cuma mau baca buku yang dikarang oleh ulama ini, ustadz ini, ya. Buku itu banyak, ilmu itu banyak. Kalau kita hanya memagari diri kita, ya saya baca buku hanya dari ulama A, ya sudah, kita akan terhalang dari ilmu yang banyak.
kita membentengi diri kita, saya hanya belajar dari Ustadz A saja cukuplah, maka kita akan terhalang dari ilmu yang sangat banyak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi saya dan teman sekalian. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.